Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Selamat datang pada video pembelajaran PKN. Tetap semangat, menjaga wajadah. Pada kesempatan kali ini akan membahas mengenai daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perjuangan menuju Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk melalui perjuangan panjang dan luar biasa oleh para pendiri negara. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan sebuah negara besar yang memiliki luas daratan dan lautan lebih kurang 5.193.252 km persegi. Perjuangan berarti usaha secara sungguh-sungguh untuk mencapai sesuatu. Bagi bangsa Indonesia, perjuangan dalam mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia dimulai sejak terjadinya penjajahan di Indonesia. Perjuangan pahlawan dalam meraih kemerdekaan bangsa Indonesia diantaranya: 1. Perlawanan rakyat Maluku. Masa perjuangan 15 Mei sampai 16 Desember 1817 dipimpin oleh Patimura. 2. Perlawanan kaum Padri. Masa perjuangan 1803 sampai dengan 1838 dipimpin oleh Tuanku Iman Bonjol. 3. Perlawanan Pangeran Diponegoro. Masa perjuangan 1825 sampai 1830 dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. 4. Perlawanan rakyat Sulawesi. Masa perjuangan 1859 sampai 1907 dipimpin oleh Sultan Hasanuddin. 5. Perlawanan rakyat Aceh. Masa perjuangan 1873 sampai 1904 dipimpin oleh 1. Sultan Mahmud Shah, 2. Muhammad Daud Shah, 3. Cut Nyadin. 6. Perlawanan rakyat Kalimantan. Masa perjuangan 1859 sampai 1905. Pemimpin perlawanan 1. Pangeran Antasari, 2. Pangeran Mas Natawijaya, 3. Pangeran Perbatasari. 7. Perlawanan rakyat Tanah Batak. Masa perjuangan 1870 sampai 1907. Pemimpin perlawanan Sisingamangaraja. 8. Perlawanan rakyat Bali. Masa perjuangan 1906. Pemimpin perlawanan I Gusti Ngurah Ade Agung. Sejarah tentang lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia semakin menguat setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Peristiwa tersebut mendorong para pemuda dengan jiwa muda dan semangatnya mendesak golongan tua untuk secepatnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kesepakatan pemuda di Jalan Pegangsaan Timur membulatkan tuntutan pemuda untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.
Tekad para pemuda itu akhirnya mendorong terjadinya peristiwa Rengas Dengklok. Pada tanggal 16 Agustus 1945, di kediaman Laksamana Muda Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta, teks proklamasi dirumuskan. Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta merumuskan teks proklamasi setelah mengalami beberapa perubahan redaksi dan telah disetujui. Naskah teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik atas perintah Insinyur Soekarno. Pada tanggal 17 Agustus 1945, hari Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, di depan rumah Insinyur Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta, Insinyur Soekarno dengan didampingi Dr. Andes Muhammad Hatta membacakan teks proklamasi dengan disaksikan lebih kurang 1.000 orang. Setelah teks proklamasi dibacakan, dikibarkanlah sang saka merah putih oleh Suhud dan Latif Hedradiningrat. Proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia memiliki makna yang dapat kita telah dari berbagai aspek sebagai berikut. A. Aspek hukum. Proklamasi merupakan pernyataan keputusan politik tertinggi bangsa Indonesia untuk menghapuskan hukum kolonial dan diganti dengan hukum nasional, yaitu lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. B. Aspek historis. Proklamasi merupakan titik akhir sejarah penjajahan di bumi Indonesia, sekaligus menjadi titik awal Indonesia sebagai negara yang merdeka, bebas dari penjajahan bangsa lain. C. Aspek sosiologis. Proklamasi menjadikan perubahan dari bangsa yang terjajah menjadi bangsa yang merdeka. Proklamasi memberikan rasa bebas dan merdeka dari belenggu penjajahan. D. Aspek kultural. Proklamasi membangun peradaban baru dari bangsa yang digolongkan pribumi pada masa penjajahan Belanda dan menjadi bangsa yang mengakui persamaan harkat, derajat, dan martabat manusia yang sama. E. Aspek politis. Proklamasi menyatakan bahwa bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat dan mempunyai kedudukan sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. F. Aspek spiritual. Proklamasi yang diperoleh merupakan berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa yang meridhoi perjuangan rakyat Indonesia melawan penjajah. Kemerdekaan bangsa Indonesia tidak terlepas dari doa seluruh rakyat Indonesia kepada Yang Maha Kuasa untuk segera terlepas dari penjajahan. Terima kasih Anda telah menonton video pembelajaran ini. Jangan lupa klik like, subscribe, dan lonceng pada video pembelajaran ini. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran berikutnya.